Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Seperti Anda sudah ketahui, sebelumnya kami menayangkan sejumlah calon menteri dari kalangan profesional. Apakah akan menjadi menteri atau tidak, itu hak prerogatif seorang presiden. Kali ini kami menghadirkan seorang politisi dari partai yang baru. Namanya pasti tidak asing untuk Anda, wajahnya juga mungkin tidak asing untuk Anda. Ini dia Ferry Mursidan. Silakan. Apa kabar? Baik, gimana? Saya termasuk yang berharap Anda akan menjadi seorang menteri. Saya kalau gitu berharap Bang Don menjadi presiden. Jangan. Karena saya tahu jalan karir Anda sejak mahasiswa, memimpin sebuah organisasi mahasiswa yang besar, itu HMI. Lalu kemudian kader penting di Golkar. Lalu modalnya adalah pendiri Ormas Nasdem dan pendiri Partai Nasdem. Itu sebuah perjalanan yang luar biasa dan pencapaian yang luar biasa. Anda punya modal politik yang sangat besar. Menurut Anda gimana, Mas Ferry? Ya, karena memang sejak awal saya bercita-cita sejak kuliah itu saya menjadi politisi. Jadi ketika bulan pertama saya masuk kuliah, bulan kedua saya sudah beraktivitas di organisasi kemahasiswaan. Semua aktivitas di internal kampus saya ikuti. Jadi karena memang saya merasa bahwa menjadi politisi itu saya kira alternatif dari cita-cita awal saya. Cita-cita awal saya adalah sebagai seorang pilot atau diplomat. Jadi sebagai seorang pilot atau diplomat, tetapi sekarang ke politik. Karena ada hal yang sama. Karena itu adalah sebuah profesi yang mobile, profesi yang banyak komunikasi, yang berkomunikasi dengan banyak orang. Itu yang menurut saya jadi sama. Jadi saya menjalani ini dengan sangat sadar dan dengan sangat sepenuh hati. Jadi memang saya udah, kalau ditanya apa, ya saya bilang politisi. Yang begitu itu biasanya orang punya DNA, jadi DNA politik begitu, Mas Ferry. Apakah Anda merasa DNA-nya seperti itu? Karena saya melihat bahwa bahkan saya secara religius saya mencoba menanamkan pada diri saya, politisi pun profesi yang bisa mengantarkan Anda ke surga. Itu politisi pun bisa mengantar Anda ke surga. Nah, makanya saya ketika ada banyak orang bicara politik itu kotor, itu saya menjadi risau, tapi saya harus perangi dan harus membuktikan bahwa itu tidak seperti itu, gitu. Luar biasa. Kita lihat gambar Anda ketika mungkin masih jadi aktivis ketika jadi mahasiswa. Silakan. Nah, Anda pada waktu itu kurus ya. Ya. Ini coba diceritakan gambar ini. Ini tahun 92. Iya, ini sedang ada forum kongres yang itu sedang mempersoalkan pertanggungjawaban saya secara umum, terus kemudian pimpinan sidang itu saya lobby, ya kan, saya berkeras di forum sidang sehingga pendukung saya itu kan bergerak. Nah, inilah saya kira pelajaran bahwa kemudian melakukan upaya lobby, meyakinkan, menjelaskan. Sekarang Anda masuk ke bursa dari berbagai survei, lalu kemudian dari berbagai hal yang kita dengar, lalu kemudian itu mewakili Nasdem. Sementara tentu di dalam sendiri kan pasti ada rivalitas. Bang Surya pasti akan memilih yang terbaik dari yang ada. Dan tentu Anda termasuk salah satu yang terbaik dari yang ada. Karena katanya di situ ada Anda, ada Pak Enggar Tiasto, lalu kemudian ada Ibu Siti Nurbaya. Kalau Anda lihat posisi Anda di Nasdem, lalu kemudian menjadi orang yang diutus oleh partai untuk ke Jokowi, gimana? Kalau soal diutus saya sendiri tidak tahu, karena dari awal Bang Surya selalu menyampaikan, ya kan, kita dalam posisi sebagai partai pendukung ini kita pasif. Betul. Jadi tidak menyorongkan nama, sejumlah nama untuk diinikan atau kemudian mengambil inisiatif mengajak Jokowi JK untuk bicara, tapi sepanjang tidak diajak maka dia tidak akan memulai. Tapi kalau diajak bicara dia akan sampaikan. Siapa-siapanya itu ya tentu kita menerapkan pola wonder policy. Jadi artinya ya cukup Pak Surya Paloh yang bicara tentang itu. Kalau misalnya seorang Jokowi mengenal Anda langsung, lalu kemudian biasanya kan
ada pintu-pintu kan, ada pintu partai, ada pintu hubungan personal, ada pintu ke tempatnya Pak JK gitu. Ada begitu banyak pintu. Saya kira salah satu hal yang saya sadari yakini di dalam proses berpolitik itu adalah menjaga hubungan baik. Ya, kita boleh bermusuhan tapi jangan pernah menyakiti orang. Itu yang saya kira saya coba terapkan, dan saya kira ketika Pak JK dia ketua umum partai, saya tidak pengurus. Saya ingin kasih catatan, kita boleh bermusuhan, tetapi jangan menyakiti orang. Iya, kita boleh berbeda, tapi jangan menyakiti orang. Itu dalam politik. Saya kira satu hal itu sebuah refleksi dari upaya penghormatan kita dan menghargai pendapat. Ketika JK ketua umum partai, saya bukan pengurus partai. Betul. Tapi dia memfungsikan saya. Dia menghargai dan memfungsikan saya banyak hal. Bahkan beberapa kali saya diminta menjelaskan hal-hal penting, isu-isu penting tentang pemilu dan Pilpres pada pengurus harian. Bayangkan, jadi kan saya agak terhormat. Nah, dengan Pak Jokowi pernah sekali ketemu waktu dia wali kota saya kunjungan, tapi itu mungkin dia juga lupa. Tapi yang paling ini adalah ketika saya mengantarkan Pak Jokowi ketemu Pak Surya waktu dia mau menjadi gubernur. Biasanya Mas, orang politik itu penciumannya tajam tentang seseorang talented atau tidak menjadi politisi gitu. Jadi saya tidak heran kalau walaupun Anda bukan pengurus Golkar pada zaman Pak JK misalnya, Anda dipercaya begitu. Biasanya bahkan Bang Surya misalnya pasti tahu Anda ini DNA-nya politik. Di politik itu saya katakan di situ seni untuk menjaga sesuatu yang menurut saya tidak mudah. Bagaimana mengembalikan kepercayaan? Dan itu harus dibuktikan gitu. Cara membuktikannya apa? Karena kesan saya adalah para politisi itu orang yang bersilat lidah pandai banget. Konsisten, sikap konsisten. Lidah bisa bersilat, tetapi sikap-sikap itu bisa. Nah, itulah saya kira teknologi membantu itu. Saya bisa ngomong seperti ini, ya kan? Orang bisa melihat jejak ke belakang. Nah, lu ngomong apa nih waktu itu? Kan Anda disebut-sebut sebagai mewakili Nasdem karena Anda punya keringat terhadap partai. Saya tahu Anda bekerja di partai siang malam, lalu kemudian berkeringat juga ketika kampanye Jokowi kemarin. Kira-kira penilaian Anda tentang kontribusi ini bagaimana? Nah, dan juga kalau waktu di Nasdem ya tentu saya punya cita-cita bahwa partai baru ini tidak boleh dianggap partai ece-ece. Itu obsesi ketika. Dan hasilnya memang tidak ece-ece. Nah, dan ketika walaupun agak jauh di bawah ya, target kehendak, ya, tapi orang bisa aku itu. Tapi kemudian ketika partai ini lewat Bang Surya menjelaskan pada kita dukung Jokowi, saya katakan bahwa ini sebuah fenomena. Kita harus merasa berkepentingan Jokowi jadi. Itulah kalimat yang disampaikan oleh Bang Surya. Saya nggak mau jadi cawapres, saya mau jadi Mas Jokowi jadi presiden. Kembali ke soal persaingan internal. Karena nama Rio Capella tidak disebut-sebut, padahal beliau itu adalah sekjennya. Apa yang terjadi sebetulnya Mas Ferry? Saya kira nggak ada hal itu. Semua saya kira kita semua sama menyerahkan itu, ya kan, kepada ketua umum untuk mengatakan bahwa ini tentu dia akan melakukan ini. Tidak dalam konteks ada sebuah seleksi, ada sebuah kompetisi yang dibangun dalam, enggak. Makanya bahkan tadi pagi sebelum ke sini kita bertiga sarapan, ya kan, Bang Surya, Rio, saya kita ngobrol lepas aja ini. Nah, saya juga paham itu Mas Ferry karena saya sudah pernah dengar Bang Surya bicara. Di antara kalian jangan berharap satupun di antara kalian untuk jadi menteri. Jadi sudah dipagari betul untuk kemudian tidak berharap. Tadi pagi ditekankan lagi. Jangan pernah Anda taruh harapan itu terlalu tinggi. Taruhlah hal biasa yang ketika itu tidak sampai Anda mampu mengatasinya. Terima kasih, Fer. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita setelah ini. Saudara, kami akan segera kembali dalam DBS To The Point.